Ini di pertengahan ya, barangkali seperti itu yang saya rasakan. Ini ada jeritan-jeritan dan tangisan-tangisan yang menyayat dari resi dual energi yang saya tangkap dari mata batin. Bahkan mitosnya ada tumbal di situ. Bener nggak, Pak? Nah, Bener. iya. Kalau ada mobil kecelakaan. Mobil kecelakaan. Iya, ada sering. Sering banget. Bahkan baru-baru ini katanya ada yang pernah bunuh diri, Pak. Ada, Pak. Tapi kalau sendiri takut nggak? Ada sundel bolong notok-notok gitu. Takut nggak, Bu? Ya, takut. Takut. Itu sebagai penunggu ya, sampingnya penunggu sebenarnya. Allah Akbar. Ah! Ah! GSP Rono Rene Icut. Nih para GSP, saya sama tim sudah berada di jembatan Suramadu ya. Ini seperti ini jembatannya ya. Nih, wah seperti kayak jembatan Ampera di Palembang ya. Nih, wah begitu indah sih memang, begitu indah, megah ya. Tapi di sisi lain ada keganjilan-keganjilan misteri-misteri yang belum terungkap ketika pembangunan selama kurang lebih 7-10 tahun. Nih kondisi jembatan Suramadu seperti ini para GSP. Kanan dan kiri laut. Ini perjalanan dari tempuh dari Surabaya ke Madura sekitar 5 km lebih ya, 5,5 km mungkin. Ini juga aku ngerasa ya di daerah sini KM berapa ini ya, karena mobilnya terlalu cepat. Nah memang sih banyak sekali aura-aura yang berbenturan ya antara negatif dan positif di sini. Ini di pertengahan ya, barangkali seperti itu yang saya rasakan. Ini ada jeritan-jeritan dan tangisan-tangisan yang menyayat dari resi dual energi yang saya tangkap dari mata batin, dan juga kenyataannya di kanan kiri ini hampa ya, sedikit hampa karena yaitu masa lalu yang begitu kelam ketika terjadi pembangunan di sini. Oke. Terus saya telusuri sampai sejauh mana, dan terus ikutin Gus Sulewati YouTube channel GSP Rono Rene Icut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. GSP Rono Rene Icut. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini GSP hadir di Madura, tepatnya di jembatan Suramadu. Tapi anehnya sering terjadi keangkeran di jembatan ini. Disinyalir ada mitos bahwa pekerjanya juga pada tumbang dan mungkin dijadikan tumbal. Sering ada sosok sundel bolong yang selalu menghantui pengendara-pengendara sepeda motor maupun mobil. Bahkan terjadi pembunuhan yang dibuang di sungai ini. Dan juga ada beberapa orang yang bunuh diri di areal sekitar ini. Baik GSP, jembatan ini dibangun kurang lebih 10 tahun. Nih, jembatannya nih ketika ada kendaraan
ya, bergoyang, dit. Mentul-mentul ya. Tapi terus, Masya Allah, begitu indah, megah. Tapi di balik itu ada keangkeran dan keganjilan yang terjadi di jembatan ini. Pasti penasaran? Akan saya telusuri seperti apa kenyataannya. Oke, terus ikutin Gus Sulapati YouTube channel GSP Rono Rene Icuk. Para GSP pasti penasaran, saya akan cari narasumber di daerah sini. Ini daerah mana ini? Belum tahu saya, ya. Coba, ayo kita cari informasi. Barangkali ada orang yang bisa ditanyain tentang informasi daripada keberadaan jembatan Suramadu. Ayo. Nih, para GSP ada orang yang lagi duduk, saya akan tanyain. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf, namanya siapa, Pak? Pak Samsuri. Pak Samsuri. Tinggal di sini, Pak? Iya. Ini desa apa namanya, Pak? Pangpo. Pangpo. Kabupaten Bangkalan. Oh, kecamatan apa? Labeng. Pangpo, desa Pangpo, kecamatan Labeng, Labeng. Kabupaten Bangkalan. Bangkalan. Mohon maaf nih, saya ganggu sebentar ya. Nah, Bapak sudah lama di sini, Pak? udah. Sudah lama ya. Saya mau tanya nih, Pak. Kan itu ada jembatan Suramadu kan? Iya. Nah, yang begitu indah, begitu megah. Nah, Tapi katanya orang, mitosnya, bahkan itu mungkin kenyataan, sering terjadi penampakan, sering terjadi kecelakaan. Bahkan mitosnya ada tumbal di situ. Bener nggak, Pak? nah, Bener. iya. Kalau katanya ada mobil kecelakaan. Mobil kecelakaan. Iya, ada sering. Sering banget. Bahkan baru-baru ini katanya ada yang pernah bunuh diri, Pak. Ada, Pak. Bapak tahu sendiri? Tahu itu. Cuman tahu Laki-laki perempuan, Pak. laki. Satu orang, dua orang. Dua. Dua Yang orang. satu yang duluan, Ah. yang satu itu ada lagi. Itu kenapa bunuh diri di jembatan itu, Pak? Saya itu nggak tahu. Oh, nggak tahu. Tahu-tahu udah rame gitu Ya, aja. Pernah lihat penampakan sumber bolong, Pak? katanya orang ada. Oh, Cuma saya nggak lihat. Oh. Kayak katanya orang ada. ada gitu. Sosoknya seperti apa, Pak? Ya orang itu Penampakannya tuh. biasa orang. Oh, biasa orang gitu. Nah, cuman di belakang itu Di belakang bolong. bolong. Ngeri. Nah, kalau biasa orang. Oh, biasanya kayak orang gitu ya? Iya. Cantik gitu, Pak? Wah, cantik, Pak. Cantik. Pak. Sering pakai baju apa? Ya, kadang kuning, ya kadang. Kadang kuning, kadang biru. Iya, diganti. Ganti-ganti ya? Ya. Itu sering ganggu pengendara, ganggu. Cuman yang jalan kalau ada orang dia Pak manggil gitu doang. Oh, manggil. Ya. Oh, manggil. Jangan orang lain nggak ikut, nah, jangan lihat ke belakang. Nah, Oh, nyetap-nyetap gitu mobil gitu ya? iya. Dulu, itu Iya. pertama. Iya. Ngelabuin jalan gitu ya? Ada, tahu-tahu jalannya ada dua gitu, Iya. ngepang gitu ya? Iya. Padahal kan jembatan itu kan satu arah kan? Iya. Satu arah menuju ke, dari Surabaya menuju ke Madura, Ya. dari Madura menuju ke Surabaya. Nah, itu katanya sering ada sumber bolong lewat, seakan-akan itu jalan ngepang dua gitu. Itu hipnotis dari sumber bolong, Pak. Maksudnya Mungkin. dikelabuin gitu ya. Pernah nggak Bapak kan duduk di sini terus dia tahu-tahu loh? Nah, iya Bapak. Saya Sering, Bapak pernah dipanggil gitu? Cuman sekali ya. Satu Sekali, kali, ya. pernah dipanggil? Sudah dipanggil Di mana posisinya? di situ. Di situ. Nih, para GSP, Bapak Samsuri ya mengaku pernah dipanggil oleh sumber bolong di daerah situ. Itu jam berapa, Pak, itu, Pak?
sekitar jam 12. 12 malam. Terus Pak Samsuri nengok. Ya nengok doang, jangan dipanggil. Nah, terus kesana nggak dia samperin? Enggak, saya takut. Masa orang cantik takut? Jadi udah tahu. Udah tahu kalau sundel bolong itu. Pas jalan Bapak ngeliat nggak itu tunggulnya bolong gitu? Enggak, saya suruh jangan lihat. Nggak lihat karena takut. Ya, saya takut. Pak Samsuri, jembatan kan mau dibangun itu, otomatis kan bongkar-bongkar semua kan. Jembatan mau dibangun itu. Nah itu katanya ada makam, ada kuburan ya, yang dipindah-pindah. Terus menemukan apa Pak? Ya. Katanya ada yang kuburan itu pas waktu dibongkar mau dipindah, mayitnya masih Ada yang butuh, ada yang utuh. Ada yang utuh. Ada yang utuh, ada yang nggak utuh. Yang utuh itu mayat perempuan apa laki-laki Pak? Dia itu belum tentu Pak. Belum tahu. Sama. Oh. Masih utuh kain kafannya. Ya. Masya Allah, subhanallah. Apa laki, apa perempuan itu belum tentu. Iya. Kalau cerita masyarakat itu makam siapa itu? Mayat siapa itu Pak? Nggak tahu. Nggak tahu. Soalnya nggak ada orang patok. Patoknya itu. Nggak ada. Oh, patoknya nggak ada ya. Terus yang lain tulang-tulang juga banyak. Tulang-tulang yang dipindah itu. Iya Pak, udah pindah. Itu berapa kuburan kira-kira yang dibongkar-bongkar Pak? Dipindahin Ya itu? banyak Pak. Banyak ya? Banyak. Pak Samsuri, di sini kan ada musola tua. Itu di mana Pak? Itu. Oh itu. Pernah. Pak sekarang udah bagus gitu? Iya. Direnovasi ya? Iya. Sama Pak. Katanya ada sering penampakan siluman ular. Ular besar, ngusat-ngusat gitu. Saya nggak pernah kelihatan. Itu kalau ular itu dari sebelah itu sebelah sini. Oh, sebelah situnya para GSP ternyata. Sebelah kanan apa kiri Pak? Ke kanan. Oh, sebelah kanan ya. Pernah masyarakat juga yang lihat itu Pak? Kadang lihat, kadang enggak. Yang diketahui masyarakat itu sosok ularnya kayak apa Pak? Gede, warnanya apa? Warnanya? Bilang betul. Belang-beling gitu. Itu menurut masyarakat sini ular itu jahat apa baik Pak? Baik. Baik ya. Oke, para GSP, tambah malam tambah merinding saya. Jadi aura jalan ini para GSP ini ketika ada kendaraan lewat, otomatis kan ada apa? Angin ya. Ini baunya agak anyir. Benar Pak ya? Anyir itu amis itu loh Pak. Nah ini kalau saya sikapi dari residual energi yang saya tangkap, ini sering terjadi kecelakaan. Bener nggak di sini? Iya. Bapak Sering. pernah lihat sendiri? Itu. Di sini? Tabrak itu Pak. Oh, nabrak trotoar ini. Oh, itu tuh pembatas jalan. Sering di sini tabrak. Sering banget. Iya. Yang Bapak ketahui apa waktu itu Pak? Ya ada sepeda motor. Sepeda motor. Tahu-tahu jatuh sendiri gitu. Iya tuh saya tabrak itu. Nabrak di situ. Terus mobil Sering pernah kan, juga. Iya sering naik nabrak itu Pak. Terus para korban itu meninggal apa masih hidup Pak? Hidup. Terus ketika ditanyain dia apa? Melihat apa gitu? Katanya. Cuman kayak kelihatan kucing. Lihat kucing gitu katanya. Oh, kaget kali apa gimana? Lihat ada kucing terus nabrak aja. Bapak di sini sama siapa Pak? Sama itu. Sama istri. Iya. Mana istrinya Pak? Oh ibu ini, sini Bu. Sini. Ini istrinya Pak Samsuri. Iya. Namanya siapa Ibu? Latini. Siapa? Latini. Latini. Iya. Latini. Ibu Latini. Ibu kalau di sini kata Bapak kan sering terjadi kecelakaan, Iya. ya kan? Iya. Ibu juga nyaksiin pas kecelakaan itu. Iya. Itu pas Ibu ngelihat itu waktu pagi apa siang apa sore Bu? Pagi. Pagi. Iya sering. Sering ya? Itu bapak ini ngangkat di sini. Oh, bapaknya yang ngangkat? Iya. Ditaruh sini? Iya. Wah, Ya enggak apa-apa. Ya nggak mati. makanya tadi kok
Pak KSP, Mati masih hidup. bukannya saya takut Pak KSP, cuman kalau udah berbau kematian ini ya ngeri. Ternyata di sini. Astagfirullahaladzim. Bulat ini. Iya. Kayaknya di situ ada suara-suara tadi itu. Apa Pak? Kayak suara-suara sundel bolong. Ibu pernah diketok-ketok nggak? Ya. Pernah. Bu takut ya Bu? Nggak takut. Ada bapaknya. Ada bapaknya. Gara-gara ada bapak. Kalau ada bapak nggak takut. Tapi kalau sendiri takut nggak? Ada sundel bolong notok-notok gitu. Takut nggak Bu? Ya, takut. Takut. Merinding. Merinding ya Bu. Terus pernah nggak lihat sundel bolong itu wajahnya gitu? Pernah lihat? Apa tuh pernah? Pernah ya, tadi cerita. Kalau Ibu cuma totok-totok aja. Apa tuh? Bulat ini Apa Pak? kan Ibu nyaksiin sendiri ya, sini sering terjadi kecelakaan. Iya, iya. Yang Ibu saksikan itu berapa kali Bu? Apa? Yang kecelakaan itu berapa kali? 4 kali. 4 kali. Yang pertama apa Ibu? Sepeda Pak. Sepeda. Sepeda motor. Terus Sepeda motor kan semua 3. oh 3 sepeda motor, satunya terakhir mobil. mobil. Semua Mobil putih. mobil putih ya. Itu yang terakhir kapan itu Bu? Yang terakhir Udah lama. udah lama. Yang terakhir. Iya iya iya. Kata warga sekitar sering ada penampakan siluman ular yang besar. Ya. Ibu pernah lihat Bu? Jelas nggak? Sebentar doang. Bapaknya yang Ya. ini, bapaknya yang apa ya? Itu apa itu? Nongol. Banyak banget para KSP di sini mobil lalu lalang ya. Untuk nyebrang aja untuk menyaksikan atau observasi samping musola yang sering ada penampakan ular besar. Nah, yuk. Nih para KSP, nah itu ada sosok ya ular besar itu. Tuh goyang-goyang tuh. Tuh goyang-goyang tuh. Tuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Musa ma jitum bisir innallaha sayyiduhu innallaha la yuslihu amal musyrik. Walillahi fi Quraisy abdul syirkatullah wa bin. Bismillah, Allahu akbar. Rajamal syaitin wa ridwalir rahman. Ukhruj ya adu Allah. Para KSP, ternyata ini sosok siluman ya, ular besar, tapi ini tidak jahat yang saya ketemukan ketika saya baca doa ya. Sosok ini senyum gitu, artinya tidak ada unsur negatif. Nah, sosok ini berada di samping musola itu sebagai penunggu ya, sampingnya penunggu sebenarnya. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Ini ternyata ada sosok lain ya, yang menyerupai juga hampir mirip ya. Sosoknya mirip dengan fish atau wajah daripada sosok penampakan ular siluman yang besar. Tapi bukan belang bonteng yang diceritakan oleh Bapak tadi ya, suaminya Ibu Latini, bukan. Tapi sosok ini sisiknya itu semua hitam pekat.
Cuma aneh, matanya satu di depan. Biasa ular kan ada dua, ini satu. Itu cuma perbedaannya aja. Ini sosok jahat ini. Sosok ini disinyalir ya dari pengertian atau observasi gaib yang saya tangkap, ini sering lewat di situ, sering menyeberang jalan, dan ketika ada kendaraan lewat, motor atau mobil, dia samar, akhirnya nabrak trotoar dan akhirnya terjadi kecelakaan. Astagfirullahaladzim. Saya coba untuk netralisir di sini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Musa majidun bisir innallaha sayyiduhu innallaha la yuslihu amal. Allah. Ini ya media tempatnya menuju ke situ saya sudah tutup dengan doa supaya tidak bisa kembali lagi. Saya tutup supaya tidak terjadi kecelakaan-kecelakaan daripada gangguan-gangguan gaib yang ada di sini. Oke, para guys, saya penelusuran di tempat yang lain. Ayo. Ini musolanya. Sebenarnya bukan di seberang situ. Ya, sosok itu sering mondar-mandir. Ini samping ini kan pekarangan. Tapi keberadaan utama, pintu utama ketika dia menampakkan itu lewat tadi yang saya masuk ke lorong air ya, di kali kecil gitu, di situ sebenarnya. Di sini aman. Jadi penunggu sejatinya di situ memang sering mondar-mandir di sini. Tapi bisa sering menjaga lingkungan atau kali di sekitar itu. Tapi ternyata para guysku, saya dikelabui oleh sosok penampakan ular siluman besar yang menyerupai siluman yang tidak jahat tadi ada di situ. Makanya tadi saya sempat ketarik, kecengkang, saya hajar, saya buntu, saya tutup pintu gerbangnya ketika dia menggoda manusia, berubah ini, berubah itu, kadang berubah jadi hewan apa, nyebrang, atau sosok seseorang laki-laki atau perempuan yang nyebrang. Bahkan dia juga bisa menyerupai sosok sundel bolong. Tragis memang. Tapi alhamdulillah sudah saya netralisir di situ. Oke, para guys, saya akan nemuin bapak tadi dan istrinya. Ayo, Pak Samsuri. Nih, sekali lagi saya nanya ya tentang jembatan Suramadu. Surabaya dan Madura. Surabaya dan Madura. Itu asli Madura? Iya. Coba ngomong Madura yang kental kayak gimana? Ya lebih biasa Pak. Enggak, punten. Nah, apa artinya itu? Nggih. Oh, nggih. Nggih ya. Nggih, ya. Iya nggih sama. Oh iya, nggih sama. Foto aja. Kalau bahasa saya asli orang Madura. Nah, Bahasa Madura gimana? bahasa Madura. Saya ada di Limbah. Nah, kamu dari mana? Oh, kamu dari mana? Saya dari Jakarta. Pak Samsuri, di sini kan terkenal ada waliullah yang namanya Mbah Kholil Bangkalan. Pernah ziarah nggak ke situ? Mbah Kholil Bangkalan? Belum tahu. Oh, yang terkenal di sini di Madura ulamanya siapa yang sudah meninggal? Karena Kholil. Syekhuna Kholil. Lah ya itu tadi Mbah Kholil Bangkalan. Syekhuna Kholil kan. Nah itu yang terkenal. Saya dulu sering ziarah ke beliau, ke Bangkalan, ke Sumenep, ya kan? Sering ziarah, mendoakan almarhum dan almarhumah, ulama-ulama yang sudah meninggal. Bagus kita mendoakan. Karena ziarah itu ada dua. Ziarah kepada yang sudah meninggal, kita mendoakan. Ziarah kepada yang masih hidup, kita minta didoakan. Kan begitu. Saya tanya lagi Pak, sekali lagi Pak. Di Suramadu itu kan sekitar 10 tahun pekerjaannya ya. Nah itu
kan katanya ya, mitosnya, mungkin kebenarannya, karena saya lihat dari terawangan yang saya dapatkan itu sering terjadi kecelakaan sampai meninggal. Artinya mungkin itu menjadi tumbal, bahkan karena dari masyarakat sekitar ya menceritakan ada korban tertimbun pasir, tertimbun material di jembatan Suramadu ketika dibangun, Pak. Nah itu saya kayak cuma kedengar, saya nggak tahu sendiri. Nah soal itu, soalnya saya nggak ada yang pernah di sini, baru di Madura. Tapi Bapak dengar kan katanya gitu kan? Ya sepertinya orang itu ngomong gitu. Cerita gitu Pak, Bapak dengar sendiri ya? Cuma nggak pernah lihat kenyataan gitu kan? Cuma dengar katanya warga seperti itu. Masya Allah. Ini para GSP, sungguh sangat luar biasa. Kalau seseorang yang punya pekerjaan, akhirnya supaya pekerjaannya itu berhasil ketika membuat apapun, kalau sampai melibatkan tragedi misteri daripada tumbal dan sebagainya, itu alangkah durhakanya orang itu, alangkah kerjanya orang itu. Maka saya juga nggak tahu sendiri, ini cerita masyarakat di Madura ya, bahwa pernah terjadi kecelakaan maut atau yang dikatakan tumbal di Suramadu. Oke para GSP, sudah sedikit cerita misteri, cerita mistik yang ada di jembatan Suramadu. Oke para GSP, ketika kita aktivitas apapun dari rumah, jangan lupa selalu berdoa dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu berselawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah keselamatan dan keberkahan menyertai kita semua. Terima kasih. Terus ikutin Gus Sulehpati YouTube channel GSP Rono Rene Icut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.